dekat gitu, konklusi yang sangat dekat gitu. Why you should ask for forgiveness buat sesuatu yang bukan ibu merasa bagian dari Israel gitu? Makanya. Buat saya aneh Bu. Saya sebentar, jangan dipotong. Lagi-lagi kita mainkan di sini. Tolong jawab pertanyaan saya saja Pak. Bu, kalau sederhana, mungkin Mas Hussein bagaimana bisa jawab kemudian kita bisa melihat Israel demonstrasi besar di negara-negara Monik yang tadi terpotong, katanya dilarang masuk bunker yang non. Iya, itu ada hoax seperti itu dari TRT. Tapi jadi sampai ke UN Cina. Jadi gini, ada testimoninya loh, rame loh itu di medsos. Nah, jadi gini, Israel itu mewajibkan setiap rumah dan bangunan itu ada yang namanya safe house, safe room. Jadi harus beton di dalam rumah untuk mencegah terjadi ketimpa rudal. Lalu kalau memang di tempat publik, apartemen misalnya, nah itu basement bisa dipakai. Jadi istilah bunker itu sebetulnya tidak kurang tepat. Istilahnya namanya mamat, singkatan dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau ada yang mengklaim bahwa tidak boleh masuk ke bunker, menurut saya itu bisa terjadi 1-2 kasus. Karena faktanya serangan rudal itu terjadi kontinu ya. Ada 500 rudal dari Iran yang masuk ke Israel. Tapi Israel duluan kan yang nyerang Iran, Pak? Tahun 2024 jangan lupa, April dan Oktober Iran menyerang Israel duluan. Kita bahas bunker dulu. Oke. Kalau diserang, apakah Palestina punya sistem pertahanan udara untuk mencegah rudal? Nggak ada. Yang kalau rudal itu akan menimpa daerah Palestina, tepi barat, Gaza, ditangkal nggak sama Israel? Apa pernah satu rudal jatuh di wilayahnya Palestina? Nggak pernah loh. Jadi kita harus juga respect pada apa yang dilakukan Israel. Kalau ada 1-2 orang yang nggak benar, saya yang mohon maaf. Karena Israel itu bukan malaikat. Aku jadi mohon maaf atas nama Israel sih. 1-2 orang yang error ada aja. Nah, sekarang boleh nggak saya nanya? Kita bahas nih dari tadi, Palestina dijajah. Sejak tahun berapa sih Palestina dijajah? Mungkin silakan Pak Nanto atau Mas Hussein, silakan. Mas Hussein mungkin. Mas Hussein yang jawab, silakan. Sejak tahun berapa? Buat saya persoalan kemanusiaan tadi dibahas bahwa silakan Google juga bahwa apa yang terjadi di Palestina sejak 2 tahun lalu sudah paling tidak membongkar narasi Israel. Israel kan investasi besar ya untuk sebentar. Saya ngomong Israel investasi besar soal bagaimana PRing. Dan ibu mungkin salah satunya. Kalau saya sebentar, tidak terima kalau ibu dari tadi punya bentar. Ibu katanya nggak mau dipotong dong. Iya, nanti ibu jawab sendiri. Ibu minta maaf buat Israel aja buat saya udah lucu. Jadi ketika saya bilang PRing ya buat saya itu logika yang sangat-sangat dekat gitu, konklusi yang sangat dekat gitu. Why you should ask for forgiveness buat sesuatu yang bukan ibu merasa bagian dari Israel gitu? Makanya. Buat saya aneh Bu. Saya sebentar, jangan dipotong. Lagi-lagi kita mainkan di sini. Tolong jawab pertanyaan saya saja Pak. Bu, kalau angkatan kan ibu silakan Google. Saya nggak pegang HP. Ibu percaya sama Google Bu. Saya peneliti. Di dalam peneliti sejarah itu bukan soal angka Bu. Kalau ibu di Indonesia belajar peneliti itu soal angka Bu. Dan peneliti soal narasi bagaimana kemudian Israel ini mengemas bahwa persoalannya adalah dia terancam oleh Palestina. Padahal kita bisa melihat ada ketelanjangan. Coba lihat gambar tadi Palestina. Bangunan-bangunan tadi hancur. Pertanyaan saya kan bagaimana akses bantuan tertutup dari laut, dari darat, ya kan? Hal yang sederhana. Bagaimana kemudian kita bisa melihat demonstrasi besar di negara-negara yang Palestina relatif terbuka pemikirannya, yang membaca sejarah bukan cuma lewat Google, bukan cuma angka-angka, yang belajar tentang kemanusiaan bisa menyadari ada tragedi kemanusiaan di Gaza dan itu harus diintervensi oleh PBB. Ingat, PBB sejak tahun itu tidak penting. Silakan Google sendiri Bu. Ibu pegang HP. Tidak penting. Kalau ibu sejarah soal tahun itu adalah sejarah yang membodohi. Apakah kita cuma bicara tahun, tapi kemudian karena ada itu harus gambar ada besar. data.
Data itu tidak angka, Bu. Silakan mainkan. Sejak kapan? Saya pertanyaannya sederhana. Sejak kapan Palestina dijajah oleh Israel? Israel merdeka tahun 1948. Sejak Palestina tidak bisa mengontrol secara mandiri wilayahnya. Dan sejak tidak bisa, sejak Palestina harus melewati pos-pos. Sejak Palestina, sejak Israel berdiri. Sejak Israel berdiri, Palestina terancam. Selesai buat saya. Sejak Israel berdiri tahun 1948, Bu, Ibu bisa cek bagaimana IDF itu bisa mendirikan pos di rumah Ibu. Umpamanya Ibu adalah wilayah Palestina, IDF bisa membangun pos di rumah Ibu. Kekonyolan itu banyak dokumentasi. Kalau Ibu mau nonton dokumentasi tentang kemanusiaan dari orang Israel sendiri yang melihat ada kejanggalan terhadap praktik-praktik ini. Banyak, Bu. Silakan Ibu cari dokumentasi yang kemudian dari pihak-pihak Israel yang kemudian melihat something wrong with their country. Even di Israel sendiri narasi itu kan tidak tunggal. Narasi yang terpinggirkan ini Ibu tidak sampaikan. Ibu itu cuma narasi resmi. Makanya saya sebut PRing, Bu. Ibaratnya saya bisa jawab ini. Sebaiknya untuk menanggapi pertanyaan Mbak ini jangan terlalu serius, Mas. Oh iya, jangan terlalu serius ya. Iya, silakan Mas Hussein. Karena biar bisa jawab nanti biar saya akan nanti kalau ada forum lagi saya akan nyuruh anak-anak saya Muslim Habib untuk jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya sangat apa istilahnya sangat nggak perlu kita bahas. Oke, pertanyaan receh sekarang ini pun kita tidak bisa kita fokusnya adalah bagaimana pertanyaan saya kita receh tapi nggak bisa menyuarakan terus agar genosida selesai. Betul Pak ya? Setuju Pak ya? Kita nggak mau ada genosida selesai. Kita nggak mau melihat aksi berdarah ini terus terjadi. Mari kita edukasi bangsa kita sejak tahun berapa? Kalau dikatakan diklaim Palestina dijajah oleh Israel sejak tahun berapa? Ini berarti sedang menuduh bahwa ini Pak Soekarno, Soeharto semuanya bodoh-bodoh. Oke, saya karena hanya bertanya. Kenapa Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel? Karena Indonesia meyakini ini negara enggak legal atau ilegal, betul nggak? Betul. Karena Indonesia masih meyakini ini okupasi penjajahan. Bu. Bayangkan, mungkin sekarang ada ada makhluk yang datang, lalu dia merasa paling paham bahwa ini nggak ada penjajahan dan dia sedang menginjak-injak pengetahuan para politisi kita hari ini. Ibu Menlu kita, tanya ke Ibu Menlu kita, ya. Jadi ini aneh. Sadarlah Mbak. Anda itu sedang ditertawakan oleh dunia. Anda itu dibawa ke situ bukan karena kita butuh informasi dari Anda, bukan. Kan semata-mata untuk membandingkan, ya karena harus ada orang pro Israel. Karena nggak ada yang berani semuka tembok dia, ya dia mengundang. Dan masalahnya Mbak ini merasa, oh saya spesial diundang terus. Saya jadi prihatin jujur saja. Karena sebetulnya ini tidak mengedukasi masyarakat meskipun tapi bagus penampilan seperti ini muncul bagus untuk pelajar adik-adik semua di rumah. Tulis rujukannya. Perhatikan ya, ternyata memang kemanusiaan itu mahal harganya. Ya, teriakan-teriakan dari Gaza ini teriakan untuk kemanusiaan, mereka yang masih punya rasa kemanusiaan. Maka kalau mereka yang tidak punya respon kemanusiaan, merasa oh ini memang pantas dibunuh, ini anak ini perempuan pantas dibunuh, kita pertanyakan jangan-jangan dia sudah bukan manusia gitu ya. Itu dilakukan Hamas 7 Oktober 2023 membedakan kita antara manusia dengan hewan itu namanya kemanusiaan. Dan ketika seluruh dunia hari ini sedang bersimpati kepada Gaza, ketika seluruh dunia hari ini sampai seorang Greta Thunberg itu ya, jauh-jauh loh, jauh-jauh dari Swedia, dari Italia berlayar sampai ke Gaza. Tapi dicegat Mbak di jalan. Ya, untuk membantu. Pak Iskandar silakan. Oke, ini menarik sekali nih perdebatan ini. Cuman aku mau ngasih tahu